Oke, karena musiknya udah berhenti, berarti istirahatnya sudah selesai ya teman-teman. Nah, alhamdulillah sudah rileks lagi ya teman-teman ya, sudah minum-minum juga. Nah, kali ini kita lanjutkan di acara yang selanjutnya, yaitu dilanjutkan dengan pemaparan materi dari pemateri kita yang luar biasa nih. Nah, ada Bunda Yanti. Halo Bunda. Halo Kak Oci. Halo Kak Yunia. Iya. Baru rehat sebentar itu tadi. Jadi lebih fresh ini. Karena perjalanan yang macet bikin stres banget tadi. Bisa jadi topik malam hari ini nih, Bu. Iya, betul Ya, sekali. Bun ya. Reframing masalah gitu ya, jadi sebuah karya. Nah, jadi nanti Bunda mengisi materi kali ini yaitu dengan judul reframing masalah Our Happiness Story menghasilkan karya buku ber-ISBN. Nah, untuk Bunda sendiri apakah sudah siap, Bunda? Sudah Kak Acim. Alhamdulillah. Siap, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat Kak Ocim persilakan untuk Bunda. Silakan Bunda. Oke, makasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara saya, Kak Ocim, Kak Yunia? Terdengar, Bun. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini adalah malam yang membahagiakan kita semua ya. Oke, para penulis dari HWT kedua ini ya. Alhamdulillah kita sudah bisa melewati HWT 1 dengan karya yang sangat luar biasa. Saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa untuk kakak-kakak pena asik literasiku yang begitu luar biasa membantu kita semua ya, sehingga tersajilah buku Setegar Karang dan satunya adalah apa Kak Ocim? Cakrabuana ya, luar biasa. Ini adalah karya yang luar biasa dari para penulis di program HWT yang pertama. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah mengajarkan Iqra ya, Iqra untuk membaca keadaan, untuk membaca sekeliling, untuk membaca apa yang menjadi masalah pada diri kita, apa yang menjadi hal utama yang harus kita lakukan ya. Salawat dan salam kita curahkan kepada keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, dan seluruh generasi penerus perjuangan Rasulullah. Nah, baik, saya sapa dulu. Wow, ini luar biasa ini, penulis-penulis hebat ini ya. Dari HWT 1 itu tulisan-tulisannya hampir menyamai Terelie, wow, Asma Nadia, wow, hebat-hebat itu bahasa-bahasanya keren-keren banget ya. Apalagi disajikan oleh Kak Ardi dalam bentuk video yang rasanya pengen baca, pengen menghabiskan tulisan-tulisan ya yang ada di buku Cakrabuana maupun Setegar Karang ya. Baik, siap semuanya ini ya kayaknya ya untuk bisa menghasilkan karya bersama pena asik literasiku. Bagaimana? Siap semuanya ini? Bisa Siap. Alhamdulillah, luar biasa. Iya, oke, yang siap bisa ditulis di kolom chatnya. Siap Bunda Yanti, siap berkarya, siap healing ya. Oke, Bunda Yanti tunggu. Oke, sambil menunggu kesiapan secara psikologisnya bahwa saat ini adalah saat yang sangat kita dambakan semuanya ya.
saat untuk bisa bersama-sama berkarya dalam Nubar Asik HWT yang kedua. Iya, oke. Sebelum bisa menghasilkan karya, nah katanya Kak Ardi, Kak Ocim tadi, sama Kak Yunia ya, kita reframing dulu apa itu ya, reframing itu ya, bahasa apa itu reframing itu ya. Sebenarnya membingkai ulang atau reframing itu sebenarnya tidak hanya pada saat kita ingin menjadi penulis ya, tapi sehari-hari kita itu sebenarnya wajib melakukan reframing terhadap apa yang kita lakukan ya, apa yang sedang terjadi pada diri kita ya. Itu perlu kita bingkai ulang yang tujuannya adalah untuk kesehatan jiwa kita sendiri. Nah, salah satu dari upaya untuk menyehatkan jiwa ya adalah melalui menulis. Nah, kenapa kok bisa melalui menulis itu bisa menyehatkan jiwa? Pada materi HWT 1, Bunda Yanti sudah menjelaskan tentang manfaat menulis yang itu tidak hanya menyehatkan jiwa saja, tapi juga menyehatkan raga. Masih ingat ya materinya Bunda Yanti ya, Kak Ocim ya. Ada hormon-hormon apa saja yang diproduksi pada saat kita bisa mengungkapkan perasaan kita melalui tulisan-tulisan. Juga ada hormon-hormon yang ditekan, yaitu hormon stres, kortisol, yang itu diminimalisir pada saat kita itu bisa menuangkan isi pikiran kita melalui menulis. Nah, itu. Nah, ini sekarang Bunda Yanti simpel saja karena tadi sudah dijelaskan detail ya untuk penulisannya. Sebenarnya tadi Bunda Yanti di awal ya. Tapi karena ada hambatan, nah macet sekali jalannya, padahal jam 4 itu sudah berangkat dari Sidoarjo menuju ke Surabaya, nyampe Surabaya jam 7-an, wah luar biasa macetnya. Ya katanya sih ada demo lagi, nggak tahu apa penyebabnya macet segitu lamanya ya. Oke, sehingga akhirnya Bunda Yanti di part yang kedua ini. Oke, para penulis hebat, ya ini Bunda Yanti kasih gambaran terlebih dahulu ya, bahwa seorang pakar yang bernama Natalie Proust, seorang pendidik yang menjadi staff editor juga di The Learning Network, itu menyampaikan bahwa menulis itu dapat menjadi jalan yang positif ya, jalan yang positif bagi siapapun untuk mengekspresikan perasaannya. Ya, lah perasaan ini adalah perasaan yang sulit ya disampaikan secara lisan. Nah, baik itu perasaan takut, perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan bahagia, ataupun harapan-harapan lainnya. Nah, dalam artikelnya di New York Times, Proust ini juga menyebutkan bahwa dengan menulis itu dapat membuat kita semakin memahami dunia sekitar kita, ya, dunia sekitar kita dan posisi kita di dunia tersebut. Nah, jadi aware ya, bahasa gaulnya adalah kita dengan menulis itu kita akhirnya jadi aware apa yang harus kita lakukan. Sekarang kita berada di mana dan kita ini sedang mengalami apa. Itu seperti itu ya bahasa sederhananya. Nah, dalam konteks pandemi COVID-19 ya, menulis itu dapat membantu kita untuk merefleksikan apa yang terjadi di kehidupan kita. Nah, lalu menciptakan gagasan baru darinya. Nah, ini mengarahnya ke sana, ini namanya reframing ya, itu seperti itu. Jadi apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang terjadi pada orang-orang yang kita cintai, itu seperti itu. Nah,
itu kita bisa merefleksikan, ya, kita dapat merefleksikan. Nah, sehingga kita itu akan memunculkan gagasan-gagasan atau ide-ide baru. Keren kan? Nah, itulah manfaat dari menulis. Nah, dari program HWT1, Pena Asik Literasiku itu telah membimbing, telah bersama-sama ya belajar bersama, kita mampu mengekspresikan sedih, marah, galau dari masalah-masalah yang terjadi pada diri kita ataupun masalah yang terjadi pada sahabat kita, pada saudara kita, pada orang tua kita, ya, pada orang-orang yang ada di dekat kita. Nah, menjadi karya ber-ISBN. Nah, ini luar biasa ya. Nah, manfaatnya apa yang dapat diperoleh? Yang pertama, manfaatnya adalah kita berani terbuka mengekspresikan perasaan melalui tulisan. Nah, ini yang belum pernah ya, belum pernah barangkali yang baru pecah telur, ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa yang patut diapresiasi bagi diri kita sendiri ya, yang baru pecah telur ya, tulisannya itu menjadi buku ya, bukunya ber-ISBN lagi ya, ini wajib diapresiasi oleh dirinya sendiri, dan inilah yang akhirnya memunculkan, menghasilkan hormon yaitu endomorfin. Nah, hormon kebahagiaannya jadi meluap, hormon stresnya berkurang ya. Karena apa? Karena bisa mencatat sejarah yang luar biasa dalam kehidupan ya. Membuat tulisannya dalam kumpulan cerpen ya, yang diterbitkan ber-ISBN. Ada yang dengan judul Setegar Karang dan ada yang dengan judul Cakrabuana. Ini. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan semangat literasi. Ya, dengan bersama-sama ini kita akhirnya lebih semangat lagi berliterasi, karena berliterasi tidak hanya menulis, tapi pada saat kita itu berpikir, pada saat kita itu mengobservasi keadaan, pada saat kita membingkai ulang masalah-masalah yang sedang terjadi atau yang terjadi di sekitar kita, ya, itu adalah proses literasi. Nah, pada saat kita selalu aktif untuk memikirkan apa yang terjadi, nah, kemudian mencari solusinya. Nah, ini adalah semangat yang tumbuh dari kegiatan yang sudah kita laksanakan, yaitu HWT pertama. Yang ketiga adalah kita bisa melatih untuk berani berkarya dengan buku yang dicetak. Ketagihan kan jadinya? Nah, sudah nyetak satu buku rasanya kurang deh. Iya, karena tahu sendiri manfaatnya luar biasa. Yang keempat adalah perasaan bermakna karena mendapat apresiasi buku yang dipublish ya. Buku kita sudah terpajang di Perpustakaan Nasional. Jadi kalau teman-teman sebagai pengunjung Perpustakaan Nasional online, langsung di-search buku judulnya Setegar Karang atau Cakrabuana, maka bisa tampil. Dan insya Allah juga ada buku online-nya di Perpustakaan Nasional. Itu seperti itu. Oke, kemudian yang kelima adalah mendapatkan gambaran kondisi kejiwaan. Kok bisa ya Bunda Yanti? Iya, dari tulisan itu seorang ahli pakar dari psikologi klinis itu bisa membaca apakah Anda sedang mengalami stres level 1, level 2, atau bahkan depresi. Ya, itu seperti itu. Dari tulisan-tulisan yang kita buat. Nah, di situ. Tetapi pada saat kita itu mampu membingkai ulang tulisan-tulisan tersebut, tulisan tersebut akan jadi
sebuah karya sastra ya. Ya, karya sastra yang itu sangat bermanfaat untuk para pembacanya, untuk diambil hikmahnya. Oleh sebab itu, yuk kita semangat melakukan gerakan menulis sadar diri. Nah, ini Bunda Yanti singkat dengan gemes diri, HWT2 ya. Nah, gemes diri ini adalah happiness writing ya, happiness writing yang kedua. Nah, dengan kita berusaha untuk membahagiakan diri kita, nanti kita itu akan terobati luka-luka batin kita. Itu seperti itu ya. Oke. Nah, terus bagaimana Bunda Yanti supaya bisa menghasilkan karya sekaligus healing untuk diri kita sendiri? Nah, ini yang ditunggu-tunggu pertanyaannya ya. Sebenarnya yang utama yang paling utama adalah self healing sebenarnya ya, karena Bunda Yanti psikolog, maka Bunda Yanti menyampaikan bahwa sebenarnya yang utama yang harus dan yang wajib ya, supaya kita bisa totalitas berkarya, supaya kita itu bisa eksis di dalam kehidupan ini dan bisa menjalankan peran kita sebagai Khalifah fil Ard ya, maka yang utama adalah kita harus sehat jiwa raga. Itu ya, siapa yang nggak ingin sehat? Terutama jiwanya? Nggak ada kan ya. Oke, silakan ditulis di room chatnya. Saya ingin sehat jiwa raga. Oke, boleh. Bunda Yanti, saya semangat untuk lebih sehat supaya bisa lebih berkarya. Boleh. Bunda Yanti, saya ingin jiwa saya bahagia ya, supaya saya bisa lebih optimal berkarya. Nah, ini salah satu dari tujuan utama ya, kita ingin berproses menjadi lebih baik adalah membuat target. Nah, targetnya adalah, iya betul, siap sehat jiwa raga agar bisa berkarya lagi dengan optimal. Yes, luar biasa ya. Nah, itu disampaikan di self talk atau diulang-ulang ya. Kalau bisa suaranya yang keras supaya telinganya mendengar dan diproses oleh otaknya. Nah, karena ingat bahwa saat ini adalah kita wajib untuk bertindak positif supaya kita lebih baik ya. Jangan terlalu banyak berpikir positif aja tapi nggak bertindak positif. Yang utama adalah lakukan, do it ya. Lakukan, bertindak positif. Nah, sekarang kita akan bertindak positif. Wah, ini siap sehat jiwa raga untuk optimal berkarya. Oke, siap kamu. Oke, ya. Itu ya. Nah, sekarang Bunda Yanti ngasih bocorannya ini ya. Ngasih tipsnya ya. Bahwa sebenarnya untuk healing ya, untuk bisa menghasilkan karya di HWT kedua ini yaitu kisah-kisah bahagia ya, kisah-kisah bahagia, kita harus membahagiakan diri kita sendiri ya, kita harus membahagiakan diri kita sendiri. Nah, sebelum kita bisa membahagiakan diri kita, maka kita harus melakukan proses healing atau mengobati luka batin yang masih ada ya, atau sesuatu yang membuat kita pikirkan berulang-ulang muncul. Seperti apa ya Kak Ocim ya? Seperti iklan ya, kalau kita lihat YouTube masih seliweran ya. Padahal sebenarnya kita pingin nyanyi full, nggak taunya di tengah-tengah muncul itu yang namanya iklan. Itu seperti itu mengganggu sekali ya. Nah, ini yang dinamakan sebagai pikiran-pikiran negatif ya,
atau gangguan-gangguan secara emosi yang masih muncul, yang itu perlu kita healing. Ya, ada juga yang itu pikirannya detail, ya, ada yang pikirannya detail, ya, sampai misalnya ya, masih muncul bahwa misalnya gagal ujian, misalnya di masa pandemi dia sedang ujian skripsi, kemudian dia mengalami kegagalan. Ujiannya itu online dan dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menyudutkan oleh dosennya dan dia tidak bisa menjawab. Nah, terus apa yang terjadi? Ternyata ini itu menjadi luka batin, ya. Nah, sehingga dia harus mengulang ujian tersebut. Itu seperti itu. Itu malunya luar biasa misalnya. Jadi dia merasa terpuruk, dia merasa terjatuh dan sebagainya. Pada saat diulang lagi, ya, dia mendapatkan pengalaman yang kurang maksimal pada saat presentasi. Dan akhirnya ya, dengan sangat-sangat kecewa, dosennya tetap meluluskannya dengan bantuan yang luar biasa. Padahal sudah lulus, sudah wisuda ya, tapi masih sering muncul. Nah, masih sering muncul gambaran peristiwa tersebut di pikirannya. Dalam kondisi santai, tiba-tiba muncul, dan itu langsung bikin bad mood, ya. Pada saat bekerja, itu muncul lagi. Sehingga jadi kurang percaya diri menyelesaikan tugas pekerjaannya. Nah, itu contohnya ya, contohnya itu yang detail, pikiran-pikirannya itu, kecewaannya itu muncul. Ada yang tidak, tapi sudah terrepress dalam, ya, sudah masuk sekali ke alam bawah sadar, tapi muncul perilaku aneh, tidak ada masalah, tidak ada yang bikin membuat dia sedih, dia tiba-tiba sedih. Dan bahkan sampai meneteskan air mata. Kemudian moodnya jadi jelek. Nah, apa yang terjadi? Terganggu. Nah, seperti itu, terganggu untuk proses kegiatan atau aktivitas berikutnya. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, itu adalah luka batin yang terjadi pada diri kita, ya. Nah, yang tahu adalah diri kita sendiri, atau masa lalu yang benar-benar sangat menyakitkan, dan itu tidak bisa kita katakan kepada siapapun, termasuk orang tua kita. Ya, oke, itu seperti itu. Baik, bisa dipahami lah. Oleh sebab itu, sebelum menyampaikan kisah bahagia supaya bisa membahagiakan diri kita dan supaya bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita, karena masa pandemi, insya Allah sudah menjadi endemi ya. Iya. Ini pandeminya sudah menurun levelnya, dan saatnya kita harus bahagia, menebarkan kebahagiaan untuk diri kita dan untuk sekeliling kita supaya kita bisa lebih optimal berkarya. Nah, terus bagaimana Bunda Yanti supaya bisa bahagia? Oke, berarti harus self healing dulu dong. Kita harus mengobati diri kita sendiri. Yang bisa mengobati tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita sendiri. Ya, supaya sehat jiwa dan raga. Oke. Ingat bahwa kehidupan itu tidak selamanya terasa bahagia. Ada kalanya Anda pun bisa merasa tidak bersemangat. Coba diatasi dengan menuliskan sebuah jurnal, menuliskan jurnal. This is the journey of surviving frog poetry menurut Rupi Kaur. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa ya kalau kita maknai secara mendalam ya, mendalam sekali bahwa sebenarnya
kita itu perlu untuk healing psikologis kita, itu kita perlu menulis yang namanya menulis ekspresif sebagai salah satu teknik yang sangat efektif dan efisien ya untuk mengatasi luka batin kita. Nah, itu ya, untuk reframing ya, katanya Kak Ojim, Kak Ardi tadi ya, untuk reframing ya. Apa sih sebenarnya kegiatan menulis ya, yang dinamakan kegiatan menulis ekspresif ya. Kegiatan menulis ekspresif itu menulis semua apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan ya, paling mendalam yang muncul setelah kita mengalami stres. Itu namanya menulis ekspresif ya. Tidak ada aturannya untuk memperhatikan ejaan, tata bahasa, tanda baca. Ya, harus bebas dan mengalir. Nah, dalam menulis ekspresif ini kita juga diminta untuk menggambarkan semua aspek yang hadir saat pemicu stres itu terjadi, ya. Bagaimana caranya? Ya, menurut Dr. James Pennebaker tahun 80-an, orang-orang yang mengalami trauma masa lalu dan merahasiakan trauma tersebut akan cenderung lebih banyak mengalami masalah kesehatan. Nah, ini bahayanya, yuk hati-hati. Siapa yang masih nyimpen masa lalu, yang unfinished business ya bahasanya ya. Bisnis yang belum selesai ya. Saya disimpan aja ya. Itu seperti itu ya. Itu akan mengalami banyak masalah kesehatan. Nah, gimana bisa berkarya kalau kesehatannya terganggu kan gitu ya, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan psikologis. Nah, kemudian menurut Pennebaker, keputusan untuk merahasiakan pemikiran, emosi, dan juga perilaku yang sangat kuat itu dapat menjadi pemicu stres. Nah, ini pemicunya stres, jadi tegang jiwanya ya, karena sesuatu itu disimpan ya, itu seperti itu. Dalam jangka panjang, ketika individu itu mengalami stres, stres yang kecil maupun stres yang sedang ya, ataupun stres yang sangat besar ya. Nah, itu fungsi imun dan kesehatan fisiknya terpengaruh. Nah, yaitu pemicu stres yang terpendam, itu seperti itu. Oke, nah kalimat tersebut itu tertulis di sampul belakang buku antologinya, antologi puisi dari New York and Honey karya Rupi Kaur, bahwa sebuah buku yang menceritakan perjalanan seseorang melewati kekerasan seksual, menemukan cinta, patah hati, dan pemulihan diri. Ini buku tersebut ini merupakan perjalanan penulisannya untuk menyembuhkan diri dan penderitaan. Jadi sudah melalui riset dari apa yang disampaikan Pennebaker, ini akhirnya oleh Rupi Kaur itu dibuktikan. Nah, Rupi Kaur mengajak para korban kekerasan seksual ya, para korban kekerasan seksual untuk membuat sebuah karya puisi. Nah, ini karya puisi ya. Mereka nulis bersama, nulis puisi dari pengalaman yang sangat menyakitkan pada dirinya. Kemudian mereka ada yang menemukan cinta, ada yang mengalami patah hati, dan ini ternyata akhirnya menjadi pemulihan jiwa yang luar biasa. Buku tersebut itu merupakan perjalanan penulisnya untuk menyembuhkan diri atau self healing dan penderitaan yang ia alami dengan berbagai strategi coping. Ya, luar biasa kan? Luar biasa ternyata menulis itu dampaknya. Ini Rupi Kaur ini itu kumpulan puisi. Ada juga yang membuat kumpulan
kumpulan cerpen ya. Ini kumpulan cerpen ya dari waktu itu korban ini ya bullying ya. Waktu itu ada sebuah buku kumpulan cerpen dari para korban bullying yang risetnya dilakukan oleh para mahasiswa psikologi dari Oxford University ya. Itu seperti itu. Nah, sekarang kita bahas apa itu coping ya. Apa itu coping sih sebenarnya? Manusia itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk berusaha keluar dari masalah yang ia alami. Nah, strategi coping itu merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengendalikan diri, mentoleransi, atau mengurangi situasi pemicu stres. Itu ya, sebenarnya manusia itu punya coping kok, teman-teman ya. Setiap orang itu pasti punya coping ya. Nah, bagaimana ya caranya? Ada dua jenis strategi coping. Yang pertama, coping secara aktif dengan cara menyelesaikan masalah yang muncul. Setiap masalah yang muncul diselesaikan. Setiap masalah yang muncul diselesaikan. Itu gitu. Kemudian yang kedua, strategi coping itu yaitu coping berfokus pada pengurangan dampak emosional yang muncul akibat situasi pemicu stres. Jadi ada yang fokusnya hanya untuk mengurangi dampak emosional yang muncul ya. Jadi supaya tidak meledak heboh ya. Jadi akhirnya dikurangi dengan caranya dia sendiri. Ada yang caranya mendengarkan musik, ada yang caranya relaksasi, ada yang caranya dia harus nyanyi-nyanyi, ada yang caranya supaya dia nggak meledak luar biasa ya dari dampak emosional yang dia alami karena akibat dari pemicu stres. Nah, itu namanya coping, strategi coping ya. Untuk detailnya nanti kapan-kapan kita akan belajar tentang coping ya, tentang coping itu sendiri. Nah, sekarang Bunda Yanti karena waktunya terbatas ya, Bunda Yanti akan mengajarkan bagaimana caranya menulis ekspresif yang utama ya, supaya kita bisa keluar semua emosi-emosi negatif kita ya, supaya emosi-emosi negatif kita bisa keluar semuanya. Pada saat itu keluar semuanya, itu kita akan jadi ringan. Jadi sebenarnya ini bisa dikatakan sebagai detox emosi. Menulis ekspresif ini itu bisa dinamakan sebagai detox emosi. Sisa sampah-sampah emosi kita yang ada di dalam karena ada masalah-masalah yang belum tuntas ya, belum kita selesaikan dengan baik ya, itu bisa keluar semua dan bisa kita sadari. Nah, disinilah akhirnya kita bisa menghealing diri kita sendiri dengan teknik cognitive behavior therapy. Itu seperti itu. Bagaimana Bunda Yanti? 5 hari. Iya, caranya waktu yang dibutuhkan 5 hari. Ya. 5 hari ini tidak boleh ada jeda. Tidak boleh ada liburnya ya. Nah, sama seperti pada saat kita terinfeksi ya. Nah, pada saat kita terinfeksi misalnya radang tenggorokan. Dokter memberikan antibiotik untuk diminum selama 4 hari. Sehari 2 kali misalnya ya. Sehari 2 kali. Bolehkah kita cicil? Misalnya ini hari Senin kita minum 2. Selasanya libur Nah, nanti Rabunya 2 lagi. Kamisnya libur. Nah, dijeda seperti itu. Apa yang terjadi? Wow, ini bisa mengganas ini bakterinya ya. Karena
tidak langsung dibombardir. Nah, itu seperti itu. Sama juga pada saat kondisi psikologis kita ya, kondisi psikologis kita. Pada saat kita ingin menghealing ya luka batin yang terjadi pada diri kita tentang sesuatu yang masih mengganggu diri kita, yang masih berseliweran di pemikiran kita ya, atau masalah-masa lalu ya, atau masalah yang terjadi di masa pandemi ini ya, dan itu masih mengganggu kita. Nah, itu harus kita lakukan terapi selama 5 hari. Paham ya teman-teman ya? Oke. Siap? Siap menulis ekspresif? Ya, oke. Ya, kalau siap, Bunda Yanti akan mengajarkan tekniknya ya. Selama 4 atau 5 hari, tapi lebih baiknya 5 hari menurut Bunda Yanti ya. Nah, selama 5 hari ini itu begini ya teman-teman. Tadi sudah Bunda Yanti sampaikan bahwa menulis ekspresif ini itu adalah menuliskan perasaan atau pemikiran yang terdalam dan terjujur yang kita rasakan. Itu menulis ekspresif. Jadi menulislah dengan sejujur-jujurnya ya, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan ya, yang itu masih mengganggu Anda. Bunda, nanti kalau aku jujur kan malu. Tidak perlu malu karena yang tahu adalah diri Anda sendiri ya, dan tentunya Tuhan ya. Loh, maksudnya apa Bunda Yanti? Iya, tulisannya tidak boleh dipublish. Tulisannya tidak boleh dimunculkan ke Kak Ardi, ke Kak Ocin, ke Kak Yunia ya, tidak ya. Menulis ekspresif ini menulis untuk diri kita sendiri. Boleh ditulis di lembaran kertas ya, boleh di buku ya. Tuliskan apa yang merasa mengganggu diri Anda. Ya. Tuliskan aja terus apa yang Anda rasakan itu, tulis sampai terasa lega. Ya, itu seperti itu. Bebas dan mengalir. Kemudian pada saat itu terasa ada yang nyesek ya, ada yang membuat kita jadi terganggu, kita jadi nangis misalnya, kita boleh jeda. Ya, kita boleh jeda. Kita jeda sejenak untuk merelaksasi, kita ambil nafas, tahan, lepaskan, ambil nafas, tahan, lepaskan, ambil nafas, tahan, lepaskan. Setelah sudah agak lega, nah, lanjutkan lagi nulisnya. Sampai Anda merasa puas. Itu seperti itu ya. Sampai Anda merasa puas. Ini adalah rahasia Anda. Ya, tuliskan aja, tuliskan, lepaskan rahasia Anda. Keluarkan dari dalam diri Anda karena pada saat itu belum keluar, nah ini akan menjadi masalah. Ya. Nah, terutama masalah kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental Anda. Nah, setelah itu apa yang Anda lakukan? Nah, boleh kertas tersebut Anda robek-robek. Boleh Anda robek-robek, boleh Anda buang, boleh Anda bakar. Nah, caranya seperti itu. Nah, menuliskan ekspresi masalah yang terjadi pada diri Anda. Sudah mengalir saja. Ya, apa yang Anda pikirkan keluarkan di tulisan tersebut. Memang sulit sekali ya, memang sulit sekali. Oleh sebab itu, Bunda Yanti kasih saran, hari pertamanya itu 5 menit saja. Kalau bisa tidak ada jeda. Tapi kalau itu memang berat banget ya, berat banget, maka silakan diberi jeda untuk mengekspresikan emosinya terlebih dahulu.
Jadi misalnya nih ya, misalnya ini contoh dari klien saya ya. Klien saya dia masih menulis di paragraf pertama, yaitu menyebutkan orang yang menyakiti dia, ya, yang merusak kehidupannya menurut dia, masih menyebutkan identitas orangnya saja. Dia mengalir karena dia sangat terbayang-bayang terus dengan orang tersebut. Ya, dia masih menuliskan di paragraf pertama, kira-kira masih 1 menit awal. Dia sudah tidak mampu, ya, dia sudah tidak mampu melanjutkan. Dia nangis, nangisnya itu sampai setengah jam. Enggak apa-apa, ya. Waktu itu kebetulan saya tungguin ya. Saya tungguin pada saat dia, kamu siap untuk melakukan terapi writing ekspresif ya, menulis ekspresi diri. Siap Bunda. Nah, pada saat itu dia masih menulis orangnya yang membuat dia jadi bermasalah tersebut, itu dia sudah nangis, dan nangisnya itu bisa lega ya, melegakan dirinya ya. Itu sampai 30 menit. Nah, dan saya sampaikan, oke, kamu bisa mengeluarkan emosi negatifmu dengan menangis, silakan, tetapi kamu harus membatasinya kira-kira berapa menit emosi tersebut bisa reda dan kamu sudah bisa siap lagi untuk menulis. Dia bilang sekitar 30 menit Bunda. Nah, dia punya target, akhirnya ya disampaikan. Benar, dia menangis itu 30 menit tanpa ada kata pada saya. Ya, kemudian saya hanya ngasih jeda untuk minum, itu seperti itu. Minum air putih, silakan diminum, dia nangis lagi, itu seperti itu. Dan kemudian dilanjutkan lagi menulis terus sampai 4 menit. Itu seperti itu, sehingga jeda itu tidak dihitung ya. Jadi 1 menit, kemudian dia masih punya waktu lagi menulisnya 4 menit. Itu seperti itu ya. Nah, jadi boleh yang kuat bisa di hari pertama 10 menit langsung ada. Ya, ada yang langsung sebenarnya secara teori 15 menit ya, 15 sampai 20 menit menulis secara detail perasaannya ya, luka batinnya ya, apa yang dirasakan, apa yang pernah mengganggu, apa yang saat ini tetap bisa masih mengganggu. Itu seperti itu. Itu ditulis lengkap ya, itu tetapi kita akan berproses ya. 5 menit di hari pertama ya. Kemudian nah terserah waktunya itu kapan, yang itu waktu itu Anda pilih sendiri senyaman Anda. Ya, senyaman Anda waktunya. Mulai besok ya, mulai besok terserah. Besok itu hari apa, Kak? Sabtu ya. Nah, Sabtu, di hari Sabtu silakan menetapkan waktu di mana Anda itu benar-benar merasa siap untuk menuliskannya. Ada yang pagi merasa lebih enjoy, lebih nyaman menuliskan, misalnya ada siang hari, ada sore hari, atau ada yang bahkan sebelum tidur menuliskannya. Boleh ya. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian, nah dari situ sarannya Bunda Yanti, kalau itu dituliskan pada malam hari, maka kegiatan untuk menulis jurnal syukur pada sebelum tidur, 3 hal yang perlu disyukuri sebelum tidur tetap harus dilaksanakan. Kenapa? Karena supaya tidurnya jadi berkualitas. Kalau habis nulis ekspresif ya, habis menuliskan ekspresi emosi, bisa jadi nggak bisa tidur nantinya ya. Nah, itu seperti itu. Rasanya itu tadi kan habis mendetoks ya, rasanya badan kita juga enggak enak karena emosi kita habis kita kuras ya. Nah, oleh sebab itu kalau bisa sih ada jeda ya sebelum tidur. Itu misalnya paling lambat ya jam 8 malam untuk menulis
ekspresif ya. Kemudian sekitar 1 jam kemudian sudah relaksasi, kemudian lakukan jurnal syukur, 3 hal yang perlu disyukuri di hari ini sehingga kita bisa bahagia. Jadi menulis lagi tapi jurnal syukur. Itu seperti itu ya, jurnal syukur, mensyukuri sesuatu yang membuat kita bahagia di hari ini. Itu seperti itu. Itu caranya. Nah, kemudian besok paginya itu bikin laporan di grup. Ya, bikin laporan di grup tentang bagaimana perasaan atau apa yang dirasakan setelah melakukan writing ekspresif. Ya, jadi tidak perlu menyampaikan isi dari tulisannya ya, tapi hanya apa yang Anda rasakan. Alhamdulillah, ternyata masalah yang sudah saya pendam 20 tahun yang lalu bisa saya ungkapkan secara tertulis. Lega sekali rasanya. Seperti saya keluar dari tempat yang sangat gelap dan pengap. Kemudian saya merasakan udara sejuk mengalir melalui hidung saya dan saya bisa melihat indahnya dunia. Cahayanya yang luar biasa menyinari pikiran saya. Nah, itu dilaporkan di grup HWT2 besok paginya. Itu seperti itu ya tekniknya ya. Oke. Nah, itu yang dirasakan. Nah, jadi supaya apa? Supaya teman-teman itu ketularan aura bahagia setelah Anda melakukan healing. Itu seperti itu. Nah, ini terus akhirnya nyambung yang lainnya ya. Jadi laporannya mulai jam 8 pagi. Bisa laporan jam berapa? Ada yang laporannya jam 10, it's okay ya. Pokoknya dalam seharian itu ada laporan di grup untuk melaporkan tentang self healing melalui writing ekspresi. Begitu ya. Terus di hari kedua, tapi tetap hari keduanya juga harus melakukan writing ekspresif ya. Nah, hari keduanya 7 menit. Nah, di hari ketiga dilaporkan. Nah, hari ketiga 10 menit. Ya, oke. Di hari keempat 15 menit dan di hari kelima 20 menit. Nah, itu seperti itu. Insya Allah, apa yang Anda simpan, apa yang Anda membuat Anda itu terganggu secara psikologis dan bahkan secara fisiologis, itu akan bisa lebih ringan karena itu sudah didetoks selama 5 hari. Itu seperti itu. Paham ya teman-teman ya. Jadi menulisnya mengalir saja ya. Boleh dimulai dari apa kata apapun, tidak ada yang menilai. Tidak perlu dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bunda, aku nulisnya pakai basa Surabayaan. Boleh, nggak ada yang ngelarang. Bunda, aku nulisnya pakai bahasa Inggris. Boleh, ya. Bunda, aku nulisnya bahasanya campuran karena aku nggak ngerti bagaimana ini, apa yang aku rasakan ini tak bahasakan ini rasanya gimana gitu Bunda. Jadi campuran, nggak karuan, nggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, yang penting detail apa yang Anda rasakan itu ditulis. Jadi misalnya Anda mengalami kecewa, saya sangat kecewa sekali. Kekecewaan saya itu rasanya saya seperti berada di atas ketinggian yang sangat tinggi.
kemudian saya dijatuhkan begitu saja. Dijatuhkan dan itu membuat saya jadi merasa benar-benar kecewa. Padahal sebelumnya saya sangat-sangat punya harapan yang besar kepada dia. Dan rasa jatuh yang sangat dalam ini, rasa jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi ini, membuat saya sampai saat ini masih terbayang-bayang wajahnya. Saya benci sekali. Dari kekecewaan ini saya akhirnya muncul rasa benci. Benci saya itu mendengar suaranya aja atau mendengar kata namanya disebut, saya bisa muntah-muntah. Nah, itu ditulis saja apa yang dirasakan. Sampai detail muntah-muntah, sampai detail Anda merasakan apapun yang Anda rasakan dan apapun yang Anda pikirkan, ya, yang tahu adalah diri Anda sendiri. Ya, boleh di kertas. Bunda Yanti, aku lebih senang, lebih cepat nulisnya di laptop, boleh. Dan setelah itu dihapus. Kalau sudah selesai 5 menit, dihapus, ya. Ya, oke. Karena saya yakin Anda tidak mungkin siap untuk diketahui oleh orang lain, termasuk anggota keluarga Anda sendiri. Ya kan? Nah, oleh sebab itu wajib dihapus. Itu seperti itu ya, dimusnahkan. Tapi itu sudah keluar dari alam bawah sadar Anda. Sudah keluar dari diri Anda. Dan Anda akan jadi lebih bijak menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di situ apakah nantinya itu Anda beri solusi atau tidak Anda beri solusi, tidak ada masalah. Tapi itu sudah keluar dari simpanan Anda, ya. Nah, pada saat itu keluar, maka amigdala, yaitu pusat emosi yang nutup jalan berpikir logis, itu akan terbuka. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Anda bisa mendapatkan solusi-solusi dari masalah Anda. Nah, apakah itu ditulis, Bunda Yanti? Tidak harus ditulis solusi-solusinya. Bisa Anda katakan pada diri Anda sendiri. Hai Yanti, ternyata sekarang kamu sudah tahu apa yang menjadi masalah dirimu. Nah, pada saat itu katakan pada diri kita sendiri atau kita melakukan self-talk. Oh, harusnya saya begini, harusnya saya begini, harusnya seperti ini. Karena itu adalah masa lalu saya dan itu sudah selesai. Nah, oleh sebab itu saya harus melakukan ini untuk kebaikan diri saya, supaya saya bisa lebih sehat, supaya saya bisa lebih baik lagi. Itu seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, mudah kan? Nah, itu seperti itu. Jadi berturut-turut. Nah, pada saat ini sudah selesai, ya oleh sebab itu, untuk bisa menghasilkan karya, jangan keburu karyanya ya, tapi nikmatin ini dulu di 5 hari ke depan ya. Setelah itu nanti Anda akan masuk ke happiness writing therapy ya, karena detox emosi negatifnya sudah selesai 5 hari ya. Nah, setelah itu baru Anda akan melakukan observasi, baik itu pada diri Anda sendiri ataupun pada orang-orang di sekitar Anda. Di masa pandemi konteksnya, Anda akan mencari sesuatu yang membahagiakan, ya. Dari sesuatu yang membahagiakan itu, Anda bisa menjadi pujangga. Wow, jadi pujangga nih. Ya, membuat sebuah kisah ya. Boleh itu fiksi. Nah, boleh ya, biasanya fiksi ya, ditambah-tambahi gitu ya. Sesuatu itu sebenarnya pernah ada tetapi dibumbui supaya lebih menarik ya. Nah,
Kemudian bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Happy ending katanya Kak Umu tadi ya. Jadi happy ending benar-benar akhirnya itu adalah akhir yang membahagiakan. Nah, kalau kemarin kita baca Cakrabuana dan Tegar Karang kita jadi termehek-mehek ya. Sekarang di buku yang kedua ini nantinya di HWT kedua ini itu insya Allah juga mudah-mudahan bisa menerbitkan 2 buku secara langsung ya. Nah, buku ini adalah buku yang menginspirasi karena ada sesuatu kebahagiaan. Nah, ada sesuatu kebahagiaan di masa pandemi COVID-19. Itu seperti itu. Bagaimana, siap untuk menulis ekspresif? Siap? Oke, mudah kan ya? Mudah ya, hanya 5 hari berturut-turut ya. Oke, Bunda kalau misalnya racun saya ini itu banyak, toksin saya ini banyak banget Bunda. Kalau setelah 5 hari ini saya masih mempunyai toksin-toksin gimana Bunda? Enggak apa-apa nanti dilakukan terapi lagi. Itu seperti itu ya. Tapi paling tidak 5 hari ini itu sudah benar-benar healing yang luar biasa ya. Nah, itu seperti itu. Baik, itu saja dari Bunda Yanti, semoga bermanfaat dan selamat bereksperimen ya. Eksperimennya ini sangat manfaat karena sudah teruji ya, sudah ada hasil dari penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa psikologi baik dari Jerman maupun Amerika. Ini yang banyak sekali yang melakukan dari Oxford University ya. Itu banyak sekali jurnal-jurnal, teman-teman bisa googling sendiri ya dari jurnal-jurnal manfaat writing ekspresif ya. Oke, itu saja dari Bunda Yanti, semoga bermanfaat. Salam sehat jiwa dan raga. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Terima kasih. Terima kasih Bunda Yanti atas penyampaian materinya hari ini. Sangat luar biasa ya insight-insight yang diberikan kepada kita gitu ya. Nah, ini pastinya akan bermanfaat sih buat kita ke depannya gitu ya. Jadi nggak hanya di pada kegiatan nubar kali ini aja, tapi di kehidupan selanjutnya gitu ya. Setelah nubar ini pasti akan sangat bermanfaat kayak gitu ya. Nah, ini mumpung karena ada Bunda Yanti gitu ya. Tadi kan belum sempat foto bersama ya Bun ya. Nah, Kak Oci mau ngajak foto lagi nih sama kakak-kakak yang sayangnya dan juga Bunda Yanti. Yuk kakak-kakak yang masih stay on Zoom-nya, boleh dong dinyalain lagi. Kita foto bersama Bunda Yanti. Siap. Ya, ayo. Kak Ardi. Nah, Kak Ardi, Kak Nafisa, Kak Nabila, Kak Rian, Kak Faninda, yuk on cam lagi yuk. Kita foto bersama-sama, kita abadikan momen kebersamaan ini. Asik. Oke, ayo kita foto bersama-sama. Sudah siap semuanya? Siap, Kak Oci. Oke, kali ini gayanya dipimpin oleh Bunda Yanti, Bun. Boleh mau gaya apa? Gaya asik. Oh Sudah iya, belum? boleh. Sudah tadi, Oh, tapi sudah. lagi nggak apa-apa kok. Oke. Oke, gaya asik ya teman-teman ya. Oke, udah siap? Kita foto lagi ya, gaya asik ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Tahan. Lagi. Gaya apa lagi nih, Bun? Gaya ceria. Ceria. Boleh. Gaya ceria Kak Arbi. Gaya cool itu. Ayo. Oke, gaya cerianya. Yang cabi jadi malu ini. Yang cabi jadi malu. Wah, ini udah ada Kak Fanida.
Ayo, itu Kak Anu lucu banget. Oke, sudah siap ya? 1, 2, 3. Oke, tahan. Tahan. Oke, terakhir. Gaya bebas ya, Bun ya? Gaya bebas ya, Bun ya? Literasi. Oh ya, literasi belum. Literasi. Oke. 1, 2, 3. Tahan. Tahan. Oke. Terima kasih. Oke, alhamdulillah nih untuk penyampaian materi dari Bunda Yanti sudah selesai gitu ya, kakak-kakak gitu ya. Keren banget gitu ya terkait materinya gitu ya tentang reframing masalah menjadi karya buku ber-ISBN gitu ya. Nah, dari materi yang disampaikan oleh Bunda Yanti gitu ya, kita jadi tahu gitu ya secara gamblang bahwa dari menulis itu kita dari kegiatan menulis itu menjadi sebuah media gitu ya dalam menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Karena apa? Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Bunda gitu ya, bahwa menulis itu menjadi salah satu upaya menyehatkan jiwa kita gitu ya, dan juga melatih diri kita untuk berani berkarya gitu ya. Kemudian tadi juga Bunda Yanti sudah mengajak kita gitu ya dalam melakukan gerakan sadar diri yang itu tadi berfokus untuk mengobati luka-luka kita sebelumnya. Dan yang terakhir tadi juga sudah dijelaskan secara gamblang terkait expressive writing itu gimana sih, menulis ekspresi itu gimana sih, hingga kita tadi tuh juga sudah diajari oleh Bunda gitu ya terkait menulis ekspresi itu menggunakan pendekatan psikologi selama 5 hari ke depan. Nah, karena tadi penyampaian materinya sudah selesai gitu ya, maka kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab seputar materi. Nah, barangkali di sini kakak-kakak masih ada yang dibingungkan nih terkait materi yang disampaikan oleh Kak Ardi ataupun Bunda Yanti. Nah, mungkin boleh dituliskan di kolom chat kayak itu ya. Nah, atau nanti kita sudah menyediakan form absensi yang nantinya juga bisa dituliskan terkait pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan di kegiatan kali ini kayak gitu kan ya. Nah, gimana barangkali dari sini sebelum kita tutup nih, ada yang mau disaringkan lagi kepada pemateri kita? Gimana Kak Hanif? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau Kak Umu, Haika, aman? Kak Hanif aman? Kak Ardi, Kak Rian, Kak Faninda, Kak Nafisa, Kak Nabila, gimana? Ada yang mau disaringkan lagi? Jangan tanya, Kak, Bapak Picasso-nya kemana lagi ya? Udah selesai tadi ya. Oke, belum ada? Atau ada lagi? Kalau misalnya nanti, oke, aman. Bunda Yanti, ini Bunda Yanti atau Kardi nih? Oke, aman ya, berarti ya. Kalau misalnya tidak ada, tapi nanti setelah agenda ini sudah berakhir gitu ya, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh nanti diisi di form absensi gitu ya, terkait pertanyaan yang belum terjawabkan. Nah, nanti kita akan jawab di pertemuan yang kedua gitu, kalau misalnya ada kesempatan. Nah, nanti untuk pertemuan keduanya kapan Kak Ocip? Untuk pertemuan keduanya kita akan lakukan di hari Minggu tanggal berapa berarti? Tanggal 27. Nah, untuk jamnya seperti hari ini jam 18.30. Nah, dengan materi apa Kak Ocim? Tentunya yang berbeda gitu ya. Materinya yaitu kiat sukses menaklukkan audiens dengan pendekatan ilmu public speaking. Nah, jadi untuk teman-teman jangan sampai ketinggalan karena materi untuk di hari Minggu nanti juga nggak kalah seru. Oke, nah untuk itu tadi terkait penyampaian materi dari Bunda Yanti dan juga Kak Ardi gitu ya. Nah, untuk informasi berikutnya terkait hari Sabtu gitu ya. Ini Kak Ocim sampaikan secara sekilas seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Ardi dan juga Bunda Yanti gitu ya, bahwa nanti di hari Sabtu besok gitu ya, kita akan melakukan good habit gitu ya. Nah, ada 2 good habit yang kita akan lakukan gitu. Yang pertama, menuliskan gitu kan ya. Kita latihan menulis gitu, latihan menulis dengan
menuliskan dari clue-clue yang sudah atau yang sudah disiapkan oleh kami tim Pena Asik Literasiku, dan yang kedua itu kita akan melakukan expressive writing yang seperti yang sudah disampaikan oleh Bunda Yanti, yang itu nanti tidak akan di-share dimanapun dan itu disimpan secara pribadi oleh kakak-kakak gitu kan ya. Untuk keesokan harinya kita setor atau laporan gitu ya di grup apakah kita sudah melakukan expressive writing dan juga sudah menuliskan atau latihan menulis melalui clue yang sudah disiapkan oleh tim Pena Asik Literasiku. Nah, itu dia terkait informasi informasi tambahan gitu ya untuk teknisnya gimana nanti akan kita follow up kembali di grup Lumbar Asik batch 2. Nah, oke, dari sini barangkali ada yang mau ditanyakan lagi kakak-kakak seputar materi ataupun informasi terkait kegiatan 5 hari ke depan.